banyak THR. Lahir batin ya Bang. Iya, kami sama semuanya baru sempat bisa gabung di Nganjuk masih. Oh, di Nganjuk. Iya. Oke ya, ini kita atau mungkin Mbak Siti ada yang mau diceritakan pengalaman berlebaran gitu. Alhamdulillah untuk Lebaran tahun ini tuh aku ngerasain progresif yang udah enjoy gitu loh Bang. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya dulu itu kan ketemu orang itu bawaannya pengen sembunyi. Ya istilahnya juga udah meningkat, udah progresif ya. Itu aja udah senang banget, Iya udah senang banget. Jadi kayak bisa ini, makanya kemarin tuh sibuk karena diajak main ke sana itu mau, kalau dulu di rumah aja kayak gitu. Ya. Itu sih. Ya alhamdulillah. Jadi memang ya ada perubahan lah ya. Oke lah ya, sambil nanti kalau misalnya Mbak Siti dalam proses bincang-bincang ini, saya nanti mau lanjutkan dulu ya, saya sebenarnya pingin lanjutin ini gitu loh, yang saya temukan kemarin ya. Jadi ini penting sekali soalnya. Kemarin tuh saya rekaman Biology of Belief, nggak apa-apa lah saya bocor-bocorin dikit-dikit karena ini penting. Jadi ini penting untuk orang tua, penting untuk guru gitu ya, atau siapapun lah. Jadi ini cerita Bruce Lipton ya. Jadi Bruce Lipton tuh selain seorang akademik gitu ya, seorang profesor, dia juga dianggap sebagai guru yang paling istilahnya itu guru yang bisa nirakati muridnya gitu. Itu Bruce Lipton gitu ya. Ya dia dapat penghargaan dia. Kalau dia yang ngajar, pokoknya IQ berapa aja itu pintar gitu. Jadi hebat ya. Setelah saya pelajari apa sih, ternyata tuh dia mulai dari sini gitu. Dia memang ilmuwan dia ilmuwan sel, biologi sel gitu. Biologi sel, dia ngajar di kedokteran gitu kan, fakultas kedokteran. Murid-muridnya itu lihat ya. Murid-muridnya dia, latar belakang muridnya ada mantan guru SD, akuntan, musisi, biarawati, bahkan penyelundup narkoba gitu. Jadi di sana itu ternyata ada sekolah di mana orang yang punya cita-cita jadi dokter bisa menempuh jalur khusus gitu. Jadi di sana nggak ada istilah impian itu hilang gitu kan, disediakan jalur khusus. Nah, Bruce Lipton itu ngajarnya di salah satu ini ya, di Amerika, di fakultas kedokteran yang terkenal, juga ngajar di, mungkin kalau di Indonesia itu kayak UT lah ya. Kayak UT-nya gitu. Di orang-orang yang ingin mengejar gelar dokter, mereka bisa ngambil jalur UT ini gitu. Muridnya loh penyelundup narkoba gitu ya. Nah, jadi tetapi Bruce Lipton tuh gini. Satu hal, dia ketika melihat sel itu, ketika melihat manusia, jadi dia dimuliakan gitu. Makanya itu terpujilah sel dan mahasiswa cerdas gitu. Itu kan dia memuliakan makhluk Tuhan itu pada level yang sangat kecil gitu ya. Jadi sel pun dimanusiakan sama dia. Dan manusia itu diilahikan gitu kan. Itu cara pandang Bruce Lipton gitu. Luar biasa menurut saya untuk orang yang lahir dari budaya Western itu bisa memperlakukan seperti itu, luar biasa loh.
Padahal kan nggak pernah ngaji, mungkin juga nggak pernah sunat. Tapi dia bisa begini, ini menurut saya luar biasa. Dia bisa melihat sel itu sebagai manusia gitu. Dan dia melihat manusia itu sebagai keilahian. Jadi ketika berhadapan dengan murid-muridnya yang tidak mampu itu, akhirnya dia tidak hanya sebagai dosen di situ. Dia kemudian karena dia oneness ya, oneness dengan murid-muridnya itu, dia muncul kesadaran bahwa saya harus jadi pelatih bagi mereka, ya toh? Jadi dia di sini peran ganda, ya toh? Ketika dia melihat sebagai dosen, sebenarnya mahasiswa saya ini nggak punya potensi, nggak cocok kuliah kedokteran ini. Mungkin cocoknya jadi tukang pijat aja gitu kan. Tapi karena dia oneness, dia terhubung, dia kemudian enggak, saya harus jadi pelatih biar mereka jadi dokter gitu kan. Di situ artinya sebenarnya untuk mengaktualkan potensi itu memang kita mesti mampu berperan menjadi apa saja gitu untuk mengaktualkan, membantu kelahiran gitu ya. Jadi Bruce Lipton ini semacam dukun bayi yang membantu proses kelahiran jiwa ya. Dia semacam bidan gitu ya. Dia mampu membidani kelahiran jiwa itu gitu. Kalau sebagai dosen nggak bisa, aku sebagai apa biar ini bisa lahir kan gitu. Ya toh? Di situ itu dia mulai terlihat. Ya guru itu begitu. Guru itu jadi yang nirakati itu gurunya gitu. Ya kan, yang tirakat itu gurunya. Ini yang dari Bruce Lipton gitu ya. Nah, prinsip berikutnya juga dalam mengajar ya. Bruce Lipton itu mengajar, dia mampu mengimajinasikan fakta dan angka sebagai cerita gitu. Ini ya. Jadi fakta-fakta, angka-angka itu, fakta-fakta laboratoris, angka-angka komputer itu, statistik, dijadiin cerita yang hidup bagi dia gitu. Itu rahasia biar sebenarnya tidak ada yang bodoh ya orang itu. Mungkin cara belajarnya saja berbeda gitu. Jadi itu ya. Jadi ini inspirasi ya dari rekaman saya kemarin di kelas Biology of Belief. Saya kira itu menarik dan itu penting ya. Penting dalam situasi di mana kita mengalami atau terradiasi oleh budaya dehumanisasi ya, mampu melihat dari mata seperti Bruce Lipton itu betul-betul sebuah ya karunia besar gitu ya, sebuah karunia besar. Karena kita ini kan mengalami stereotip kan, kita itu dididik dalam dogma dan stereotip. Aku orang miskin ya, atau IQ-ku jongkok Adidas, IQ di bawah dasar. Ya kan? Ya stereotip semacam itu hidup di dalam jiwa kita kan. Saya ini udah berubah, nggak mungkin bisa dapat pasangan lagi. Ya kayak gitu stereotip dogmatis gitu-gitu. Itu kan proses dehumanisasi ya. Proses dehumanisasi dan obatnya memang adalah kembali dimuliakan gitu ya. Saya kaget juga, wih gila ya, terpujilah sel dan mahasiswa cerdas gitu. Jadi bab pertama dalam kelasnya dia selalu memuliakan makhluk Tuhan itu. Itu yang paling penting ya, paling penting. Jadi tidak dianggap sebagai apa ya. Jadi dia tidak harus di-upgrade gitu kan ya. Dia harus ditransform saja gitu kan. Harus ditransformasi itu harus dievolusikan saja gitu ya. Teman-teman yang sudah punya Biology of Belief, menarik nih, diikutin ceritanya sambil dibacain gitu, titik-titik poinnya kan. Kadang-kadang kan orang terpujilah sel dan mahasiswa cerdas. Maksudnya apa gitu. Ternyata ini adalah bentuk pemuliaan. Kalau nggak dijelasin kan orang nggak ngerti. Kalau ini adalah cara Bruce Lipton memuliakan ya toh,
Mungkin kalau bahasa Islamnya subhanallah gitu kan ya. Jadi dia melihat sel itu dengan ungkapan subhanallah, melihat mahasiswanya dengan dia berzikir dengan subhanallah gitu ya. Kalau kita kan ini lagi yang belajar, pegel aku lihat dia nggak naik-naik 1 poin pun ya losenya. Itu kita sudah iya tuh. BOB itu baru direkam sih. Kalau setahun yang lalu itu buku ya. Sekarang ini rekaman gitu. Direkam di PCI Institute. Kita rekam. Banyak hal saya kira poin-poin penting ya. Oke itu. Lalu kita kembali ke sini ya. Ke dissolving ego. Harap selalu diingat bahwa ego atau pikiran tidak mengalami dunia, hanya mengalami persepsinya. Jadi pengetahuan ego, pengetahuan pikiran itu bukan pengetahuan senyatanya maksudnya. Itu yang perlu diingat bahwa pengetahuan ego, pengetahuan pikiran itu bukan pengetahuan senyatanya, apalagi kebenaran jauh. Ya, toh? Artinya ini bukan senyatanya. Apalagi kebenaran gitu ya. Dalam filsafat itu, dalam filsafat yang disebut kebenaran itu kan sebenarnya bukan kenyataan. Dalam filsafat itu yang disebut kebenaran itu adalah koherensi, ya toh? Koherensi antara data, ya kan, dan apa itu ya? Kalau dalam logika itu koherensi antara premis dan konklusi kan. Jadi dalam filsafat itu kebenaran nalar. Asalkan dia secara nalar itu terpenuhi syarat-syaratnya, itu disebut benar. Meskipun tidak senyatanya gitu kan. Meskipun tidak senyatanya, itu kebenaran filsafat kan begitu. Nah, ya seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi dia hanya mengalami persepsinya gitu ya. Persepsi itu kan berarti semacam pantulan, ya toh, pantulan cahaya yang kita terima. Tapi cahaya yang kita terima itu cahaya yang sudah tereduksi oleh posisi diri kita, ya kan? Jadi cahaya yang kita terima itu cahaya yang sudah melalui gitu ya. Sudah melalui, maksudnya sudah melalui itu dia tidak apa adanya lagi gitu. Jadi cahaya itu sudah melalui, katakan kita melihat matahari melalui posisi geografis, misalnya kita lagi di Papua nih, melalui posisi Papua, kan beda dengan posisi di sini kan. Jadi itu namanya persepsi ya. Jadi kita menangkap cahaya sudah melalui posisi tertentu. Itu yang harus dimengerti gitu. Jadi mengalami persepsinya artinya mengalami melalui gitu. Melalui posisi tertentu. Melalui posisi tertentu. Tolong ditulis di bukunya ya bagi yang ini, kalau enggak salin aja gitu. Tapi hanya mengalami persepsinya, artinya mengalami melalui gitu ya. Maka kemudian pengetahuan yang dihasilkan ego atau pikiran
itu pengetahuan yang sifatnya pengetahuan dalam, ya kan? Pengetahuan dalam posisi tertentu gitu. Makanya disebut know about gitu ya. Know about. Sudah pengetahuan dalam posisi tertentu, bukan pengetahuan itu apa adanya. Ya kan? Tidak apa adanya lagi, tapi sudah know about. Bukan ini, bukan mengetahui apa adanya seperti ini, tetapi itu sudah seperti ini. Itu yang disebut dengan pengetahuan, tetapi mengalami persepsinya gitu ya. Jadi kita mengetahui matahari lewat foto. Tentu saja foto bukan matahari kan. Dan foto yang kita ambil itu kan tergantung posisi kita di mana gitu kan. Ya seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi ya harap diingat bahwa ego atau pikiran itu ya mestinya kita perlakukan itu tidak menjadi rujukan benar gitu kan ya. Itu kalau dalam ceritanya Descartes gitu, meditasi pertama itu kan dia menyadari bahwa seluruh pengetahuan yang saya dapat dari panca indraku ini adalah pengetahuan palsu. Itu kan mirip-mirip juga Imam Ghazali ya dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal itu sama persis itu. Sama persis. Nah, mestinya meditasi semacam itu dilakukan semua orang gitu kan. Jadi kita jadi tahu apa yang ditulis Hawking ini. Ini kan proses meditasinya dia. Meditasinya Hawking itu meditasi kontemplasi, meditasi yang menghasilkan pengetahuan gitu. Bukan meditasi hanya dalam rangka untuk relaksasi kan. Jadi meditasinya itu mestinya meditasi yang melahirkan pengetahuan. Sama juga mestinya orang berwirid, berzikir, itu zikir yang melahirkan pengetahuan, bukan hanya zikir yang melahirkan relaksasi. Bagus sih relaksasi, daripada keajab-ajab kan relaksasinya. Tapi itu tidak cukup mestinya kan. Daripada ke tempat-tempat tertentu misalnya kan. Seperti saya dulu relaksasinya di diskotik, udah. Relaksasi gitu ya. Tapi nggak cukup kalau hanya punya efek relaksasi, terus nangis gitu-gitu, nggak cukup gitu. Dia mesti melahirkan pengetahuan tentang kenyataan dan pengetahuan tentang kebenaran. Kan mestinya itu. Ya, tuh. Mestinya itu. Nah, Barat itu Barat orang itu dia melakukan meditasi, tapi bukan meditasi transendental, tapi meditasi intelektual gitu kan. Makanya mereka bisa menulis apa saja gitu, karena mereka itu melakukan meditasi intelektual. Meditasi intelektual itu berarti dia mampu berpikir alkemis, tidak berpikir komputerisasi gitu ya. Mampu berpikir alkemis tuh, kalau kita kan sebenarnya tidak mampu berpikir alkemis, tidak menghasilkan buah semacam ini. Sekali kita share di Facebook itu quote-nya orang gitu kan. Itu kan ciri bahwa kita tidak mampu berpikir alkemis. Kita hanya mencontek, mengcopy paste, lalu seolah-olah itu milik kita gitu kan. Halo, gitu ya. Halo, tadi nyarinya di Google kan. Itu namanya berpikir, dia tidak alkemis ya, digital ya, berpikirnya digital. Akhirnya itu punya ketergantungan pada Google, gitu kan. Berpikir digital. Ya baru itu yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya berpikir digital itu bukan berpikir. Itu kan proses komputasi aja kan. Nggak berpikir sama sekali itu aslinya. Dia hanya kesensem gitu kan. Kesensem ini kok kayaknya bagus, ini bisa viral nih.
share gitu ya, tulis OP 2023 gitu. Padahal tahunnya loh masih 2022. Misalnya gitu ya. Padahal masih tahun 2022, udah 2023 gitu. Jadi ini penting disadari gitu ya. Nah, biar teman-teman mampu berpikir alkemis, itu harus coret-coret kayak begini ini, dilatih dulu. Nanti tahu-tahu takjub, kok pikiran saya mampu menambah koma di kata ini. Nambah koma itu punya makna loh. Ini harusnya dikasih koma nih di sini nih, ya toh? Itu menyadari bahwa harus ada koma, itu sudah sebuah temuan gitu. Koma itu kan artinya apa tuh koma itu? Jeda sebentar sebelum lanjut. Ya kan? Itu kesadaran koma itu penting gitu. Soalnya kita tuh enggak ada kesadaran jeda, pokoknya ngegas saya pokoknya. Ngegas saya. Jadi kapan koma, kapan titik, kapan tanda pentung itu jangan-jangan tuh kita belum menyadari itu kegunaan itu kan. Karena enggak pernah oret-oret gitu. Senangnya copy paste, share. Itu berpikir digital tuh bukan berpikir sebenarnya. Itu harus dikritisi ya. Harus dikritisi. Tidak ada pikiran dalam proses digital itu. Yang ada itu hanya algoritma kan ya. Algoritma saja. Ini penting biar di era digital ini kita tidak bunuh diri. Kita merasa sudah berpikir gitu ya. Ternyata itu enggak. Berpikir itu membutuhkan perenungan ke dalam, membutuhkan kesadaran diri, membutuhkan kepahaman akan pola-pola, ya, itu kan sifat intelijensi. Oke. Jadi ini, dan memang tuh kesalahannya adalah, kalau kita lihat dari cerita Bruce Lipton ini, kita disuruh menghafal fakta dan angka-angka, gitu kan. Itu kesalahan terbesar gitu ya. Sehingga kalau kita hanya menghafal fakta dan angka-angka, nomor-nomor, ya imajinasi kita nggak hidup gitu. Padahal untuk punya intelijensi harus berimajinasi gitu kan. Harus berimajinasi. Maka kemudian tuh dari cerita Bruce Lipton ini, biar muncul imajinasi, itu angka-angka, fakta-fakta itu dijadiin cerita yang hidup. Dia melakukan apa yang disebut gaya antropomorfisme gitu. Disebut di sini ya. Jadi teman-teman yang ingin menjadi penutur cerita yang baik, fasilitator itu harus tahu gaya antropomorfisme. Itu biasanya tabu dalam sains menggunakan gaya itu. Antropomorfisme. Ya. Sebut di sini, coba dilihat. Jadi sekarang udah 2 buku ini ya. Jadi teman-teman belajar pagi-pagi itu udah nyoret-nyoret 2 buku gitu kan. Biar naik, biar meledak data dalam pikirannya gitu kan. Harus 2 buku. Jadi nggak hanya 1 buku sekarang, nanti besok 3 buku gitu kan. Jadi belajarnya itu interdisiplin, nggak hanya 1 disiplin gitu. Ya kan? Interdisiplin. Harus dilatih selincah itu. Saraf-sarafnya harus dilatih lincah gitu. Biar nggak gampang pikun gitu. Masa kemarin baru jadian terus lupa bilang selamat pagi gitu kan. Pikun. Itu tentu bukan OP gitu ya. Jadi ini kita perlu banyak belajar ini ya. Pagi-pagi kita sudah membedah 3 buku misalnya. Saya sehari itu bisa 5 itu, tapi 1 paragraf. Tapi kan dalam, ya. Jadi senang jiwa itu. Pindah sini, pindah lagi di bidang ini. Cukup 1 paragraf sudah, nggak usah habis. Tapi penuh coretan tuh, penuh coretan. Kalau nggak begitu, susah kita mau
tumbuh kecerdasannya itu. Susah. Jadi sambil apa ya, otaknya itu dibikin senam gitu, lompat dia, ya tuh. Seperti baca novel itu kan lompat, ya tuh. Habis ceritain ini plot A, tiba-tiba ke plot C, dari plot C ke plot F, terus kembali ke plot A. Itu kan kita di training otak kita untuk mampu mengingat urutan kejadian dan mampu mengingat konteks kejadian, gitu kan. Luar biasa itu. Baca novel. Novel saya nggak terlalu banyak sih, tapi saya kira itu ya apa ya, dia mentraining semacam itu gitu. Berpikirnya memang acak non linear gitu ya. Informasinya banyak. Jadi biar cerdas itu orang harus melimpah informasi. Ketika informasi sudah melimpah, lalu harus disitulah kita hubungkan sendiri proses logiknya kan. Proses logiknya itu kita hubungkan. Ini sama ini ketemunya di mana sih? Nah, di situ mulai cerdas dia. Di situ dia mulai bisa ikro. Mulai bisa mendefinisikan informasi itu. Ya kan? Seperti itu. Itu kalau nggak dipicu setiap hari, gampang pikun. Gampang pikun. Karena memang ya kita butuh banyak informasi gitu untuk kita hubungkan kan, untuk kita hubungkan. Dan itu proses belajarnya seperti ini gitu, seperti yang kita lakukan ini gitu, kita hubungkan kan, nggak usah dihafal, kita menghubungkan banyak hal sehingga itu cerdas, gitu ya Mas Camim ya, jangan main WA mulu. Jangan main WA mulu gitu ya. Makanya itu biar teman-teman bisa melakukan itu, beli tablet gini, oret-oret sendiri. Nggak apa-apa, murid pertamanya kucing dulu, suruh dengerin gitu ya. Ngomong sendiri gitu ya. Istilahnya itu mendalang ya. Jadi ayo gerakan dalang gitu kan. Kita dalang. Jangan jadi wayang mulu gitu. Ya kan? Ayo belajar dalang gitu. Nah, ini ada siapa ini? John Grisham ya. Kalau saya novel-novelnya novel-novel kampung aja gitu. Novel-novel kampung, Ahmad Tohari gitu penulisnya. Novel nang FPK Kang, novel percintaan dong. Alah, kamu sekalinya novel asmara. Iki loh. Novel apa namanya, novel biru gitu ya. Iya. Komik nggak apa-apa, tapi kalau bisa itu ceritanya yang rumit. Kayak misalnya yang rumit itu Delestari gitu-gitu. Aku pusing bacanya tuh. Tapi nggak apa-apa gitu. Itu berarti kita masih linier kan otaknya. Pokoknya semakin rumit, semakin kalau nggak pusing aja itu udah alhamdulillah banget gitu ya. Nggak usah berpikir bakal bisa tahu artinya gitu. Nggak pusing aja, itu udah bagus gitu ya. Kalau komik, apa ini nggak dikritik sama Rocky Gerung ya? Nggak tahu ini saya. Soalnya Rocky Gerung mengkritik yang baca komik gitu. Kalau bisa tuh yang abstrak, nggak usah pakai gambar. Biar imajinasi kita sendiri yang menciptakan gambarnya gitu kan. Kalau komik saya kira sudah ada gambarnya kan. Justru kita itu mau membaca novel itu ingin menghasilkan imajinasi kita sendiri seliar mungkin. Ya kan, seliar mungkin. Kalau komik saya kira itu sudah diimajinasikan gitu. Sehingga peluang kita belajar ya hanya menghafalkan gambar kan. Mengikuti kronologis gambar. Padahal yang paling berguna adalah mampu menciptakan imajinasi dari kata itu gitu kan. Misalnya gini, kita itu kan stereotip banget gitu. Stereotip. Jadi
Kayak di sekolah misalnya, coba gambarkan alat vital gitu. Yang terbayang itu anu. Padahal alat vital itu ya bisa mata, bisa hidung. Tapi alat vital itu kan kita sudah punya stereotip gitu kan. Pasti itu anunya gitu. Nah, anunya itu juga stereotip. Namanya anunya itu kan ya bisa apa aja kata Adin kan. Anunya itu maksudnya matanya bang, kakinya gitu. Kok stereotipnya ke situ mulu gitu kan. Karena imajinasi kita itu miskin gitu. Miskin imajinatif. Suruh gambar, pemandangan. Yang digambar gunung, sawah gitu ya. Itu stereotip miskin secara imajinasi. Itu harus baca novel tuh. Harus baca novel. Jangan yang berat-berat ya nanti. Ya itu harus dilatih ya. Kita itu miskin imajinasi kok. Sehingga untuk meneruskan ini saja ini kadang-kadang kan mentok ya. Kandas gitu. Satu quote mau dibahas, ini kan udah 2 jam nih bahas quote nih. Karena kayak imajinasinya kayak gitu. Sampai tembus ke anunya segala. Sampai tembus ke anunya segala gitu ya. Itu dilatih. Prosesnya ya kayak cara belajar saya begini ini. Pindah sana, pindah sini. Jadi tidak ada spesifikasi tertentu. Jatuhnya itu interdisiplin. Itu paling tinggi itu kemampuan interdisiplin. Kemampuan interdisiplin itu harus jadi dia akhirnya itu bisa menguasai kayak gini gitu. Jadi ini kan interdisiplinnya itu begini gitu. Semua dimensi tahu dia. Set. Lompat kemana aja bisa. Lompat kemana aja. Itu namanya interdisiplin. Ya, toh. Nah, dalam proses interdisiplin, hal yang harus selesai itu diri kita dulu. Kalau diri kita belum selesai, nggak bisa lompat-lompat interdisiplin. Makanya kalau kemampuan interdisiplin itu berakar pada ilallah. Kalau itu belum selesai, bingung dia nanti. Makanya saya bisa bayangkan ya, orang-orang di zaman dulu, zaman generasi awal tuh diajarkan Nabi, itu pasti berpikirnya interdisiplin gitu. Karena yang diselesaikan pertamanya itu adalah ilallahnya itu. Sehingga semua kalau selesai ilallahnya, itu pasti interdisiplin. Ayo, berani taruhan. Dia enggak multidisiplin, tapi sudah interdisiplin. Bayangin orang-orang semacam Bilal. Bilal itu budak. Traumatiknya berapa lama coba itu? Setelah dia jelas ilauhnya itu, dia jadi gubernur loh. Bilal itu. Gubernur apa tuh ya? Gubernur Bogor. Oh, Damaskus. Ya. Ya kan? Ya, bayangin orang-orang yang tertekan secara sosial, korban kekerasan budaya, bisa jadi gubernur gitu kan. Kita aja korban kekerasan sapu lidi aja ada traumatik, cari terapi kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ya itu penting. Jadi ayo kita kembangkan budaya interdisiplin. Dimulai dari mana? Dimulai dari apa namanya itu idfin, ya, mengubur diri sampai akar yang terdalam yaitu ilallah. Itu interdisiplin pasti kompetensinya dia. Interdisiplin. Jadi mestinya bangsa ini yang tiap hari ilallah itu masyarakatnya adalah masyarakat yang interdisiplin. Kok menjadi otak digital gitu kan, itu ada yang salah gitu ya. Oh ternyata ilallahnya dogmatis stereotip. Wah yang udah jadi bangkrut agama nih gitu. Lagi mana nggak bangkrut, malah jadi dogmato, malah jadi stereotip. Oke ya, ini poinnya sih itu ya. Jadi ego, kita kembali ya, itu tidak mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya, apalagi kebenaran gitu. Dia hanya mengalami
realitas itu melalui posisi tertentu gitu ya. Artinya kalau dia pindah posisi ya berubah pengetahuannya. Maka pengetahuan yang berubah-ubah itu teror. Iya kan? Pengetahuan yang berubah-ubah itu kan bikin tambah GERD gitu ya. Teror. Yang benar yang mana ini? Ya kan? Yang benar yang mana? Ya kan? Kayak sekarang misalnya tafsir tentang Pancasila di era Pak Karno ya beda tafsir. Di era Pak Harto ya beda. Di era Pak Jokowi ya beda. Bingung kita tuh. Yang benar yang mana? Yang benar tuh ya orang kampung itu gitu ya. Yang nggak korup. Ya seperti itu. Jadi ini memang ya harus dipahami itu ya. Harus dipahami bahwa ego kita mengalami melalui posisi tertentu. Itu sih poinnya ya. Saya kira itu dulu ya Mas Camim ya. Itu dulu. Ya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Mengingatkan ya, mentoring TLOC itu pekan depan insya Allah Jumat tanggal 20. Teman-teman yang sudah ikutan bisa riset, nanti bisa daftar ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.